Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Check it out. Yang pertama adalah latar belakang biografi tokoh Abu Yusuf. Abu Yusuf atau Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansyari Al-Jabi Al-Kulfi Al-Baghdadi lahir pada tahun 113 Hijriah atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Sejak kecil, Abu Yusuf memiliki minat yang tinggi pada ilmu pengetahuan. Abu Yusuf berasal dari keluarga Bujajilah, yakni salah satu suku Arab. Keluarganya disebut An-Ansyari karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansar, pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW. Beliau giat belajar dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya, antara lain Hisham ibnu Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, At ibnu Syaib, dan orang-orang yang sejajar dan sejaman dengan mereka. Kemudian ia tertarik untuk mendalami ilmu fikih. Ia memulai belajar fikih pada Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Layla. Pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjukkan karya keilmuannya, sehingga Abu Yusuf memenuhi Khalifah Abbasiyah di Abbasiyah Al-Mahdi pada tahun 159 Hijriah sampai 169 Masehi, yang berlangsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Panggilan populernya adalah Qadi Al-Qudah, Hakim Agung, yaitu jabatan yang disandangkan pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 170 Hijriah. Sebagai ketua para hakim yang pertama di masa Daulah Abbasiyah, jabatan ini pantas diberikan kepadanya karena ilmunya luas, kepribadiannya yang sangat disukai oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tentang Abu Yusuf, Harun al-Rasyid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki kekuasaan ilmu fikih, memiliki kepribadian yang ilmiah yang teguh dan konsisten. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama. Yang pertama, adanya kitab Al-Adsyar. Karya ini membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan merupakan salah satu referensi penting dalam ilmu fikih. Yang kedua, kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla. Dalam kitab ini, Abu Yusuf membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Ibnu Abi Layla, seorang ulama terkenal dan pada masanya. Yang ketiga, ada kitab Ar-Rad ala Syiar al-Auji. Abu Yusuf menulis karya ini sebagai tanggapan terhadap pandangannya terhadap Syiar al-Auji, seorang ulama lainnya. Yang keempat, ada kitab Al-Araj, salah satu karya monumental Abu Yusuf yang membahas tentang pendapatan publik dalam negara Islam. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf merupakan kontribusi berharga dalam sejarah pemikiran Islam. Berikut adalah beberapa pokok-pokok pemikirannya. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pada masa Abu Yusuf, tahun 113 Hijriah sampai 182 Hijriah, kebijakan fiskal didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Abu Yusuf antara lain, yang pertama, meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis pada keadilan dan maslahah. Yang kedua, mengklasifikasikan secara umum penerimaan keuangan negara pada 3 kategori utama, yaitu ghanimah, usyur, dan khoroj. Dalam karyanya, beliau dengan tegas mengungkapkan bahwa urusan keuangan merupakan bagian mendasar dari keahlian dan para eksekutif pemerintahan. Abu Yusuf memaparkan berbagai bagian ketetapan pajak yang menurutnya pada akhirnya menjadi aturan yang harus dipatuhi. Kebijakan fiskal yang ditempuh dalam memaksimalkan keuangan negara adalah pengumpulan bea cukai. Abu Yusuf mensyaratkan 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, barang tersebut harus merupakan barang yang diperdagangkan. Nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Kedua, tarif ini ditetapkan sesuai dengan status pedagangnya. Jika dia seorang muslim, dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya. Jika ahli zimmah, dikenakan tarif 5%, dan kafir harbi dikenakan 10%.
Untuk kharaj hanya dikenakan pada tanah yang termasuk ke dalam kategori kharajiyah. Selanjutnya yang kedua, keuangan publik. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ghanimah, pendapatan negara yang didapatkan dari hasil harta rampasan perang dari kaum orang kafir yang bersifat tidak rutin dan menjadi pemasukan yang tidak tetap untuk negara. Yang kedua, sodaqah atau zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Sodaqah juga termasuk dalam penerimaan ini. Dan yang ketiga, harta fai. Di dalamnya termasuk jizyah, usr, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu jizyah, usir, dan kharaj. Yang pertama, jizyah. Jizyah merupakan pajak kepala bagi non-muslim yang masuk ke wilayah dan perlindungan pemerintahan Islam, sebab tidak ikut serta berperang bersama kaum muslimin. Yang kedua, musir. Musir adalah pajak yang dikenakan pada hasil pertanian atau produksi tanah. Pajak ini dapat berupa persentase dari hasil panen atau produksi, dan biasanya dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh kaum muslim. Yang ketiga, kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh kaum muslim dari orang-orang kafir melalui peperangan. 4. Kepemilikan negara. Abu Yusuf memandang kepemilikan negara sebagai hal yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, negara memiliki peran dalam mengatur kepemilikan, mendorong investasi, dan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Kepemilikan negara dalam pandangannya juga menyangkut tentang bagaimana negara dapat memastikan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan umum. 5. Institusi ikhto. Ikhto adalah sistem pemberian tanah yang mati kepada individu yang menghidupkannya. Istilahnya dalam sistem keuangan Islam ini itu merujuk pada alokasi pajak atau pendapatan tertentu kepada pejabat atau tentara sebagai imbalan atas pelayanan mereka kepada negara. Selanjutnya, bagian yang nomor 6 yaitu menghidupkan tanah yang mati. Yang dimana di sini Abu Yusuf itu menyatakan bahwa tanah yang mati adalah tanah yang tidak memiliki tanda-tanda bangunan, tanaman, atau batas-batas kepemilikan. Jadi, jika ada seseorang yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut itu menjadi miliknya. Nah, pemikiran ini tuh mencerminkan perhatian Abu Yusuf terhadap kepentingan rakyat dan pengelolaan ekonomi negara. Jadi, konsep menghidupkan tanah yang mati ini merujuk pada hukum ekonomi Islam, yang dimana tanah yang tidak produktif itu dapat dihidupkan kembali melalui pengembangan dan pemanfaatan yang tepat. Jadi Abu Yusuf ini memberikan pandangan bahwa menghidupkan tanah yang mati itu adalah suatu tindakan yang dianjurkan dalam Islam, yang dimana tindakan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan umum. Dilanjut dengan bagian nomor 7 yaitu mekanisme pasar, yang dimana menurut Abu Yusuf semakin sedikit barang maka harga semakin naik. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas itu hanya memperhatikan kurva permintaan. Oleh karenanya, kenaikan atau penurunan tingkat harga itu tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Yang dimana dalam mempertahankan pendapat ini, Abu Yusuf itu mengatakan bahwa ada beberapa variabel dan alasan lainnya yang memang bisa mempengaruhi, tetapi ia tidak dapat menjelaskan secara detail, mungkin karena alasan-alasan penyingkatan. Nah, hal tersebut itu ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal itu bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Lalu ada juga relevansi pemikiran ekonomi Abu Yusuf pada masa sekarang. Itu ada 4 poin. Yang pertama itu pengelolaan keuangan dan pajak, yang dimana kontribusi Abu Yusuf dalam bidang pajak
dan pengelolaan keuangan ini masih relevan hingga kini. Jadi prinsip-prinsip yang dia ajukan itu dapat diaplikasikan dalam merumuskan kebijakan fiskal modern. Nah, yang poin keduanya itu ada pengaturan ekonomi, di mana pemikiran Abu Yusuf tentang pengaturan ekonomi juga memiliki relevansi pada masa sekarang. Jadi prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi dapat digunakan terus-menerus gitu. Jadi untuk yang ketiga, poin ketiga itu ada pendidikan ekonomi, yang dimana karya Abu Yusuf ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam studi sejarah ekonomi Islam yang penting untuk memahami perkembangan ekonomi global secara komprehensif untuk kedepannya. Yang terakhir, poin keempat itu ada pemberdayaan ekonomi, yang dimana pemikiran Abu Yusuf tentang pemberdayaan ekonomi lokal dan distribusi kekayaan juga memiliki relevansi pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi daerah pada masa kini. Jadi meskipun Abu Yusuf hidup pada masa lampau, kontribusinya dalam bidang ekonomi masih memiliki relevansi pada masa sekarang. Jadi prinsip-prinsip dan pemikirannya itu dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan inklusif yang berkelanjutan.